Salah satu hal paling sunyi dalam hidup manusia adalah rasa kehilangan. Secara neurologis, kehilangan bisa terasa seperti luka fisik. Penelitian dari Naomi Eisenberger, seorang ahli neuroscience sosial, menunjukkan bahwa area otak yang aktif saat kita merasakan kehilangan sama dengan area yang aktif saat kita merasakan nyeri fisik. Jadi ketika kita bilang rasanya sakit banget, itu bukan kiasan, itu benar-benar sakit. Tapi kabar baiknya, otak juga punya neuroplastisitas. Ia bisa tumbuh, belajar, dan menyesuaikan. Artinya, kita bisa berduka dan tetap bertumbuh. Kita bisa kehilangan dan tetap hidup. Secara psikologis, manusia punya proses yang dikenal sebagai grief cycle. Ada 5 tahap proses dalam berduka, yaitu menyangkal keadaan, marah dengan keadaan, menawar takdir, merasakan kesedihan yang mendalam, lalu menerima semuanya. Semua proses ini akan terlihat berantakan dan tidak selalu berurutan. Jika hari ini kita sudah merasa menerima dan kuat, besok kita bisa selangkah mundur dan kembali bersedih. Itu bukan kegagalan, itu adalah proses. Karena rasa duka itu bukan proyek yang harus segera diselesaikan, melainkan sebuah rasa yang harus diterima dengan tenang dan diberi ruang. Filsuf Viktor Frankl yang kehilangan hampir seluruh keluarganya pernah bilang, ketika kita tidak bisa mengubah situasi, tantangan berikutnya adalah mengubah diri kita sendiri. Karena kehilangan memaksa kita menuntut jawaban dan mulai mencari makna. Duka bisa mengubah wujudnya dari tangis menjadi kenangan. Dari luka menjadi pengingat bahwa kita pernah mencintai dengan utuh. Pelan-pelan kita belajar menata ulang hari-hari yang terasa kosong. Kita mulai makan bukan karena lapar, tapi karena tahu tubuh ini tetap harus dijaga. Kita tidur bukan karena merasa damai, tapi karena tahu besok harus terbangun dan melanjutkan sisa hidup. Dan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang tetap kita jalani meskipun sedang hancur, kita mulai sembuh. Bukan karena duka yang menghilang, tapi karena kita punya ruang baru dalam hati untuk hidup berdampingan dengannya. Terkadang kehilangan tidak memberi kita jawaban, tapi ia memberi arah. Dan dari sana kita bisa mulai menata ulang makna hidup. Bukan dengan melupakan, tapi dengan memilih untuk terus hidup sekalipun ada bagian dari diri kita yang hilang. Kita tidak sembuh dari duka, kita tumbuh bersamanya. Semoga bermanfaat ya. Bye.